Selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk tanggal 21 Desember. 4 hari lagi kita merayakan perayaan Natal. Seluruh dunia merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan tanpa kita sadari 10 hari lagi kita selesai tahun 2021 dan kita masuk tahun 2022. Saya percaya bahwa tahun-tahun akan datang adalah tahun-tahun yang luar biasa. Kita akan menikmatinya, kita akan berjalan bersama-sama bergandengan tangan, dan lebih dari itu kita akan melihat pertobatan besar terjadi. Ada gelombang pertobatan terjadi di tahun 2022. Puji Tuhan. Saudaraku, pagi ini saya mau berbicara tentang Immanuel, God with us. Saya ambil firman Tuhan terambil dari Matius pasal 1 ayat yang ke-23 yang bunyinya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasihi, Allah yang besar, Tuhan yang luar biasa itu beserta kita. Atau Tuhan yang luar biasa itu menyertai kita. Satu sukacita besar bagi kita adalah jika ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan menyertai kita adalah ungkapan yang tidak jarang lagi kita dengar atau sering sekali kita dengar. Orang-orang percaya dalam Alkitab lebih dari 106 kali ungkapan ini dimunculkan. Bagaimana seharusnya kita memakai penyertaan Allah dengan benar? Makna penyertaan Tuhan kita terima dengan luar biasa. Dan mari kita akan merenungkan makna penyertaan Tuhan melalui kisah dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, ketika sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ayat 14 dikatakan, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 15, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhan, dengan apakah akan ku selamatkan orang Israel?
ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasya, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, jika kita menerima atau mengerti penyertaan Tuhan bahwa Immanuel, Allah menyertai kita, di sini kita belajar bersama-sama bahwa Allah menyertai kita bukan berarti kita itu 100% aman. Bukan berarti kita itu 100% bebas dari masalah. Tetap ada masalah, tetap ada tantangan, tetap ada goncangan, tetap ada hal-hal yang membuat kita bimbang bingung, dan mungkin kita akan berkata, mana Tuhan yang segera bisa menolong kita, seperti yang dialami Gideon. Dia masih muda. Dia menuntun bangsa Israel. Ini sesuatu yang luar biasa. Tantangan atau perkara besar yang terjadi pada zaman itu. Saudara, di sini saya akan bahas ada 4 hal tentang penyertaan Tuhan dari kisah Gideon ini. 1, penyertaan Allah tidak membuat segalanya menjadi mudah, tetapi indah. Saya ulangi lagi. Penyertaan Allah tidak membuat segala sesuatu menjadi mudah, tetapi indah. Artinya, tantangan besar terjadi di mata kita, di depan kita ada masalah. Semuanya masalah terjadi. Semuanya menakutkan terjadi. Tetapi kita akan melewatinya sebab ada penyertaan Tuhan. Jadi dikatakan, saya katakan di sini, segala sesuatu akan terjadi. Penyertaan Allah tidak membuat segalanya menjadi mudah, tetapi segalanya akan menjadi indah karena Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Nah, saudaraku, kita ambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra kepunyaan Yoas, orang Ebiezer itu. Sedang Gibeon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Saudara bisa bayangkan tantangan sampai mereka menyembunyikan gandum dalam keadaan seperti itu, sepertinya keadaan yang tidak menyenangkan terjadi. Tidak menyenangkan terjadi. Tetapi jika kita lihat, Allah menyertai bangsa Israel. Ini tidak berarti kemudian bangsa Israel bebas dari permasalahan. Bukan berarti bangsa Israel bebas dari permasalahan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gibeon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi. Bayangkan sangat hati-hati karena gandum pun akan dihabiskan oleh orang Midian. Nah, Tuhan menyertai dan Tuhan tidak pernah berhenti menyertai. Saya percaya sekali penyertaan Tuhan itu kekal, selalu ada bersama-sama dengan kita. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah masalah tidak terjadi di dalam hidup kita? Ada masalah terjadi. Apakah goncangan tidak terjadi? Ada goncangan terjadi. Tetapi masalah tidak membuat kita binasa. Masalah tidak membuat kita hancur. Karena ada tangan Tuhan yang perkasa yang pasti menolong kita. Saudara, bahkan di zaman Musa memimpin mereka keluar dari Mesir, segalanya tidak berjalan mudah.
Ada banyak hal yang mereka hadapi. Namun demikian, akhir dari perjuangan mereka adalah negeri Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Hebat. Saya merenungkan hal ini dan saya pelajari kehidupan kita ini dalam langkah hidup kita. Tantangan, masalah, goncangan terjadi. Ingat, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan tidak pernah berjanji membebaskan kita dari masalah. Ini yang perlu kita camkan. Tuhan tidak janji. Kalau Tuhan menyertai, Tuhan pasti menyertai. Tapi Tuhan tidak berjanji membebaskan kita dari masalah. Tetap masalah ada. Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan sampai kekuatan yang terbaik dapat kita hadapi. Atau kita dapat keluar sebagai pemenang bukan karena kekuatan kita, tetapi ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Saya merenungkan hal ini dan saya melihat tahun 2021 sebentar lagi habis, seminggu lagi, 10 hari lagi selesai. Dan cukup banyak masalah yang kita hadapi di tahun 2021. Dan tahun 2022 kita masuki bukan berarti tahun 2022 akan lebih aman daripada tahun 2021. Ini nggak janji seperti itu. Tahun 2022 kita mesti lebih kuat di dalam Tuhan. Hidup kita harus lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan agar masalah apapun yang terjadi kita tetap berjalan bersama-sama Tuhan. Ada Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan itulah yang membuat kita mampu. Nah, poin kedua, pernyataan Tuhan tidak menghilangkan masalah. Perhatikan, jadi Tuhan menyertai kita bukan berarti masalah selesai. No, tidak. Tidak. Masalah tetap ada. Nah, di sini kita lihat di ayat ke-13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Ini satu keluhan dari Gideon. Tantangannya ada di mata dia, membuat dia mengeluh. Apakah dia bisa keluar? Apakah dia bisa selesai dalam menghadapi tantangan ini? Saya tetap katakan, masalah sebesar apapun yang terjadi dalam dunia ini, ingat, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, kalau saudara diciptakan Tuhan sebagai pemenang, saudara diciptakan Tuhan sebagai orang yang keluar sebagai pemenang, janji Tuhan itu pasti terjadi. Yang saya ingatkan saudara, semua terjadi. Saudara nggak pernah sendiri. Nah, itu kita tidak pernah sendiri. Walaupun di mata kita goncangan mengerikan, masalah yang mengerikan, kita nggak pernah sendiri. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah, ini yang menjadi pegangan bagi kita. Kalau ada Tuhan bersama-sama dengan kita, berarti kita tetap percaya bahwa hidup kita adalah hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, selama kita hidup di dunia, masalah akan tetap ada. Saya ulangi, selama kita hidup di dunia, masalah akan tetap ada. Terkadang bahkan Tuhan memakai masalah untuk mendidik kita menjadi orang yang lebih bijaksana lagi. Tuhan memakai masalah supaya kita dididik menjadi orang yang bijaksana. Orang yang mendewasakan kita, Tuhan mendewasakan kita juga untuk melatih kekuatan iman kita. Nah,
Terkadang masalah juga dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita akan hal-hal yang salah yang telah kita lakukan. Masalah juga seringkali Tuhan pakai untuk menyadarkan kita untuk terus menaruh harap hanya kepada Tuhan. Jadi masalah terjadi, tantangan terjadi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pengharapan kepada Tuhan adalah pengharapan yang tidak sia-sia. Pengharapan kepada Tuhan adalah pengharapan yang sangat-sangat indah dan luar biasa. Di poin ketiga kita lihat bersama-sama, kita masuk poin ketiga. Allah menyertai kita untuk memberikan kemampuan kepada kita. Dengarkan baik-baik. Hakim-Hakim 6 ayat 14 dikatakan, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Bukankah aku mengutus engkau? Naik lagi tolong, Yopir. Bukankah aku mengutus engkau? Dia katakan seperti itu. Kalau Tuhan yang mengutus kita, berarti Tuhan sedang bersama-sama dengan kita. Saya suka sekali hal ini. Saya kalau merenungkan hal ini, saya percaya bahwa tuntunan Tuhan bagi kita adalah tuntunan yang luar biasa. Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Sedikit pun dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau dikatakan seperti itu, Tuhan tetap mengutus kita dalam keadaan yang baik ataupun keadaan yang tidak baik. Nah, sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk memberi kekuatan kepada kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Sendiri dia tidak pernah biarkan kita sendiri. Ini yang menjadi satu kebanggaan. Satu kekuatan. Kenapa? Tuhan tidak pernah biarkan kita sendiri. Dia tidak membiarkan kita sendiri. Ketika Petrus dan murid-murid Yesus lainnya menghadapi ombak yang goncangannya di atas perahu mereka, mereka ketakutan, sangat ketakutan, tetapi ada Yesus di situ. Dan Yesus menolong mereka. Nah, goncangan masalah seringkali terjadi dalam hidup kita, membuat kita pikir kita habis, kita binasa, kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Kita lupa, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Oh, saya sangat berbahagia. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Yesus menolong mereka ketika terjadi kehabisan anggur. Yesus bisa rubah di pesta kawin yang kehabisan anggur. Di situ anggur menjadi berlimpah karena Yesus hadir di situ. Bayangkan orang yang datang ke pesta kawin itu sempat bersungut-sungut. Mereka berkata, kok anggur yang keluar tadi pertama kali dengan anggur yang terakhir, kok anggur yang terakhir lebih enak? Saudaraku, padahal anggur yang terakhir itu air diubah menjadi anggur. Kalau anggur yang pertama tadi aslinya anggur. Tapi anggur yang terakhir, air, berubah jadi anggur. Air di tangan Yesus berubah menjadi anggur yang luar biasa. Saya dan saudara, kita di tangan Yesus, kita menjadi luar biasa. Saya yakin sekali, apa yang sedang saudara kerjakan, bisnis apa yang sedang saudara buat, ingat, tetapkan dirimu tinggal di dalam Yesus, sebab engkau akan dibuat Tuhan Yesus menjadi luar biasa. Luar biasa. Saudaraku, saudara kita ini bukan biasa-biasa. Kita luar biasa. Nah, kita masuk keempat, poin keempat. Pernyataan Tuhan akan menjamin kita dapat menyelesaikan permasalahan. Perhatikan, penyertaan Tuhan
akan menjamin kita dapat menyelesaikan masalah. Ini yang membuat kita puas atau kita berbahagia. Hakim-Hakim 4 ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis, kata firman Tuhan. Percayalah, dengan kekuatan dari Tuhan, semua pasti bisa kita selesaikan. Dengan penyertaan Tuhan, kita pasti dapat menyelesaikan semua masalah. Ingat, Allah beserta kita. Emmanuel, God with us. Dia ada bersama kita. Waktu saudara sendiri, angkat hatimu bicara dengan Tuhan. Kita tidak pernah sendiri. Tuhan ada. Dan Tuhan tidak pernah biarkan kita biasa-biasa. Saya semakin hari semakin bangga jadi pengikut Kristus. Umur saya semakin bertambah, tapi spirit saya semakin menyala-nyala. Roh saya semakin menyala-nyala. Saya tidak pernah segan-segan mendoakan orang dimanapun orang berada. Saya enggak segan-segan. Karena saya bukan sendiri. Ada Tuhan bersama saya. Bersama-sama dengan saya. Saudara, percaya dengan kekuatan dari Tuhan, semua pasti bisa kita selesaikan. Dan kita akan tampil sebagai pemenang bersama dengan Tuhan. Tidak ada permasalahan yang tidak dapat kita selesaikan. Tidak ada. Kita dapat menyelesaikan masalah demi masalah. Karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau saya katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Semua kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, ini kebanggaan bagi kita. Satu kebanggaan bagi kita. Dalam Yosua 1 ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Wow. Ayat ini membuat kita bangkit dari masalah apapun masalah yang sedang saudara hadapi pagi ini. Bangkit dari masalah, saudara. Bangkit. Jangan takut, hari ini juga masalahmu selesai. Percaya, pertolongan Tuhan itu tidak pernah tanggung-tanggung. Kalau dia kata-kata menyertai kita, dengan Tuhan menyertai kita, tetapi Tuhan bukan berarti menolong kita. Tuhan tetap izinkan masalah terjadi sampai kita dapat menyelesaikan. Dengan bukan Tuhan yang menyelesaikan, kita yang menyelesaikan. Kenapa? Dengan hikmat dari Tuhan kita dapat menyelesaikannya. Dengan hikmat dari Tuhan kita dapat menyelesaikannya. Kadang-kadang kan kita begini, ayo Tuhanlah yang tolong kita. Tuhan, kita duduk santai-santai. Enggak seperti itu. Tidak seperti itu. Semua masalah terjadi, tapi Tuhan izinkan terjadi. Tuhan menolong kita. Tuhan memberikan kita hidup, hikmat. Tuhan memberikan kita kekuatan. Kita keluar sebagai pemenang. Ingat, bukan berarti kita santai-santai aja duduk-duduk hadapi masalah. Tidak. Semakin dekatkan dirimu dengan Tuhan. Sebab Tuhan siapkan kita keluar jadi pemenang. Keluar jadi pemenang. Apapun masalah saudara. Dari tempat duduk saudara masing-masing katakan, saya pasti keluar sebagai pemenang. Nah, saudara, Ulangan 31 ayat 6 katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Kalau Tuhan tidak akan meninggalkan kita, artinya everything is gonna be okay. Kita bisa selesaikan. Tapi bukan berarti pura-pura Tuhan kita tidak hadapi masalah. Masalah yang kita hadapi harus kita selesaikan. Dengan hikmat dari Tuhan.
Dengan hikmat dari Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, kita dapat menyelesaikan masalah. Kalau semuanya kita harapkan Tuhan yang menyelesaikan, kita jadi orang yang manja. Itu kayak kita pakai orang-orang pintar. Kan orang banyak gitu, karena kebingungan selesaikan masalah, cari orang pintar. Untuk orang pintar selesaikan masalah, dibodoh-bodohi. Kalau Tuhan yang menyelesaikan masalah, dengar, masalah tetap terjadi. Masalah besar tetap ada di depan mata saudara, tetap ada. Tapi Tuhan berikan jalan keluar. Hikmat Tuhan berikan. Hikmat Tuhan berikan. Hikmat Tuhan berikan. Tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Gak mustahil bagi kita. So kita bilang, this is impossible. Ini tidak mungkin. Siapa bilang? Bersama Yesus, mungkin. Jangan takut hadapi keadaan apapun yang terjadi dalam hidupmu. Immanuel, God with us. Allah ada bersama-sama dengan kita. Bukan kita ditolong supaya kita jadi anak manja sama Tuhan. Kita dididik oleh Tuhan agar kita keluar sebagai pemenang. Tuhan adalah Tuhan yang mendidik. Dia mendidik kita, dia mendidik saya, dia mendidik saudara, dia tahu batas kemampuan kita, dia tahu segala keberadaan kita, Tuhan tahu. Dan ingat, saudara disiapkan Tuhan keluar sebagai pemenang. Jangan takut, akhiri tahun 2021 dengan berkata, bersama dengan Yesus, aku melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Ingat, bersama dengan Yesus, bukan kita sendiri. Yesus berikan hikmat kepada kita, berikan perkara-perkara baru. Jadi apapun masalah yang sedang terjadi, ingat, apapun yang sedang terjadi, hikmat Tuhan bagi kita membuat kita selesai dalam masalah itu. Hikmat Tuhan, kita selesai dari masalah itu. Karena God with us, Allah bersama dengan kita, Immanuel, dia ada bersama kita. Ini bukan kata-kata menyenangkan kita, tetapi ini fakta, ini bukti yang nyata. Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara yang saya kasihi, apapun tantangan sedang terjadi dalam hidup, apa masalah yang sedang terjadi dalam hidup, saya ingatkan saudara, God with us. Immanuel, Allah ada bersama-sama dengan kita, bersama saya, bersama saudara. Allah ada, dia ada. Dan tidak sekedar ada, dia menolong. Dia menolong. Beban apa yang berat apa sih beban yang sedang saudara hadapi? Bersama dengan Tuhan, dia berikan hikmat dari Tuhan untuk kau keluar sebagai pemenang. Semua masalah akan selesai. Semua masalah akan selesai. Dia berjalan di depan kita dan ia tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Mungkin kita sedang terkungkung dengan masalah yang rasanya berat banget masalahnya. Berat banget masalah, aku capek deh, bagaimana ini masalahnya, ini pusing aku masalah ini. Dengar, ada Tuhan Yesus. Saya punya pengalaman, saya menyaksikan pengalaman terakhir kakak saya. Saya punya kakak di atas saya ada laki-laki sudah dipanggil Tuhan, tapi saya punya pengalaman manis sekali dengan dia. Dia bermasalah dalam hal bisnisnya. Waktu itu dia harus bertanggung jawab pada waktu itu berapa puluh juta. Dan zaman itu saya masih pemuda dan saya baru bertobat. Dia kebingungan bagaimana cara menyelesaikan. Dia bingung cari mau jual ini, jual itu, jual ini, jual itu. Saya diem di depan saya diem, saya terus bilang sama dia, namanya Semi. Saran Semi, kelihatannya kau bingung sekali. Dia katakan, jadi bagaimana kalau nggak bingung? Ini kan bisa selesaikan, kata dia. Terus saya bilang, kamu lupa. Dia bilang, lupa apa? Tuhan Yesus bisa menyelesaikan. Diam dia. Dia diam. Langsung dia lihat saya. Dia doakan saya. Sekali kita doa. Saya pegang tangan dia.
Saya doa untuk dia. Doa terima Yesus, doa untuk dia. Dan saudaraku yang kekasih, besok masalahnya tidak kelihatan lagi. Saya tanya dia senyum, sudah selesai. Nah ini yang saya mau katakan kepada saudara. Di dalam Yesus tidak ada yang tidak bisa. Semua pasti bisa. Apapun masalah yang sedang terjadi dalam hidup kita, Yesus adalah jawaban. Dalam segala perkara, Yesus berjanji menyertai kita dan memberi kita kekuatan untuk tampil sebagai pemenang. Saudara, Yesus siapkan saudara tampil sebagai pemenang. Apapun besar masalah saudara, besar apa masalah yang sedang saudara hadapi, diam, tenang. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Kalau dia berkata, God with us, Emmanuel, dia ada bersama-sama dengan kita, itu pasti terjadi di dalam hidup kita. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Kau membangkitkan kami. Kami sadar bahwa kami tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kami. Tuhan memberkati kami, menguatkan kami. Setiap kami, sucikan, kuduskan kami. Walaupun ada di antara kami yang sedang tertekan masalah, sedang beban berat, pagi ini juga angkat tanganmu kedua dan serahkan kepada Tuhan. Tuhan izinkan semua masalah terjadi. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Ada solusi Tuhan berikan bagi kita. Dan pasti bersama dengan Tuhan Yesus, kita keluar sebagai pemenang. Aku memberkati setiap kami masing-masing. Sucikan, kuduskan kami masing-masing. Saudara yang bekerja, Tuhan sucikan, kuduskan. Angkat tanganmu. Sucikan, kuduskan tangan-tangan ini. Mereka bekerja dengan berharap kepada Tuhan. Sebab pertolongan kepada Tuhan adalah pertolongan yang tidak sia-sia. Hanya berkat Tuhan, anugerah Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan turun bagi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, besok kita masuk Morning Chapel dengan tema Do Not Fear bersama Pendeta Tony Suwardi. Pastikan saudara hadir. Kita hadir bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak.